Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para jemaah sekalian yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini dalam acara Maulid Nabi, kita masih bisa ikut merayakan dengan hati yang lapang dan dengan senang hati. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini perlu kita renungkan, perlu kita pahami hakikat dari Maulid ini, hakikat dari memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda semua memang benar memperingati, kalau Anda semua memang benar menghormati Kanjeng Nabi Muhammad, maka tidak akan ragu-ragu untuk menjalani tarekat yang resmi dari Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu 2 kalimat syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Itulah tarekat yang dari Allah. Kalau Anda memang hormati Kanjeng Nabi Muhammad, tentu itu yang kita perjuangkan, tentu itu yang kita lakukan. Itu. Nah, kalau kita sudah mau melakukan dan ibadah kita, khususnya yang fardu tadi, kita lakukan karena Allah, maka itu sebuah bukti nyata bahwa kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Hampir orang sak dunia ini menyatakan mencintai Nabi Muhammad. Semua orang bilang begitu. Tetapi ketika menjalani, ternyata membuat jalan sendiri-sendiri, membuat tarik sendiri-sendiri. Apakah itu salah? Tidak juga, nggak salah. Orang kita menjalani kok salah. Gitu. Jadi kita semua jangan gampang menyalahkan orang lain. Kita harus tetap maklumi dengan yang lain, tapi jangan mudah mengamini pendapat orang lain. Kita harus, apapun yang terjadi, harus tetap berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu menjalani syariat Islam tadi. Dan karena Allah, bukan karena selain Allah. Kalau itu kita pertahankan, kita jalani, maka sunnah-sunnah yang kita jalani itu ikhlas. Kita mau mendoakan orang tua, mendoakan mertua, mendoakan siapapun, itu ikhlas dalam pelaksanaan itu. Seandainya bekerja, ikhlas dengan hasilnya. Seandainya menikah, bisa menerima dengan senang hati kelebihan maupun kekurangan pasangannya itu namanya ikhlas. Nah, kalau yang fardu tadi sampai meleset, ya menjalani tapi karena selain Allah, maka akibatnya seluruh perbuatan terlihat baik tapi karena sesuatu. Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati,
dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan sesuatu yang agak berbeda dari biasanya, karena itu ada hubungannya dengan diri kita masing-masing. Di dalam setiap hati, ya, khususnya hatinya orang mukmin, di dalam hati itu ada 2 titik. Titik yang satu berasal dari titik awal, di mana Kanjeng Nabi Adam diciptakan. Dari titik awal sana, lah itu ada di hati masing-masing orang. Itu. Kemudian yang satunya lagi ada titik yang berasal dari 7 lapis bumi atau titik akhir. Itu ada di hati kita juga. Jadi ada 2 titik tadi. Yang satu dari titik awal, di mana titik tadi itu sebelum adanya surga, sebelum adanya malaikat, tapi sudah ada. Untuk lebih mudah difahami, ada di 7 lapis langit sana. Nah, yang titik akhir tadi ada di 7 lapis bumi saat ini, yang mana akhirnya nanti bisa kita sebut di titik akhir. Tiap-tiap manusia ada 2 titik tadi. Lah, 2 titik tadi itu tempat masuknya niat-niat kita. Itu. Tempat masuknya niat-niat kita. Kalau yang fardu tadi kita jalani dan karena Allah dan utuh, kalimat syahadat selalu dibaca dalam hati, bacanya karena Allah, baik ada masalah maupun tidak ada masalah, baik susah maupun senang, bacanya karena Allah, bukan karena supaya tidak susah, bukan, bacanya karena Allah. Kemudian dirikan salat 5 waktu juga karena Allah, dirikan zakat karena Allah, puasa bulan suci Ramadan juga karena Allah, bukan karena selain Allah. Kemudian pergi haji bila mana mampu, harus bisa karena Allah. Kalau yang fardu itu kita terapkan seperti itu, dari titik awal di hati Anda tadi langsung terhubung ke arah 7 lapis langit sana. Kalau karena selain Allah tidak terhubung ke sana. Nah, ketika sudah kita jalani yang fardu tadi karena Allah, sehingga tiap-tiap kita melakukan sesuatu tadi langsung terhubung ke arah 7 lapis langit tadi. Tapi kalau kita jalani, tapi karena selain Allah apapun namanya, itu terhubung ke arah 7 lapis bumi. Cuma 2 itu, cuma 2. Lah kalau sudah tembus ke 7 lapis bumi, sehingga perilaku kita, baik ucapan, tindakan maupun pendapat, itu dipantau dengan makhluk yang namanya syaiton dan jin. Anda punya rencana apapun diketahui oleh makhluk 2 jenis tadi. Diketahui kemana Anda pergi, Anda punya rencana apa, itu diketahui. Anda baru ngapain juga diketahui. Bahkan bisa merekom hati Anda tanpa Anda sadari, karena sudah terlanjur terhubung ke arah 7 lapis bumi. Jadi tempat masuknya niat-niat manusia ke dalam dada, itu masuknya ke 2 arah tadi. Nah, di tengah-tengah titik itu ada batas timur dan barat, batas utara dan selatan. Maksudnya orang yang tahu batas. Ada 2 tadi, 2 titik tadi. Khusus bagi orang yang mau lewat jalan yang lurus,
ada 2 titik lagi. Tapi kalau Anda ibadahnya karena Allah sehingga niat tadi masuknya ke titik awal, maka jumlah malaikat tidak bisa disebut bilangannya, saking banyak. Semuanya bisa mengetahui. Sedangkan syaitan dan jin nggak tahu, karena pintunya beda. Pintunya pergi ke masa lalu, lalu sampai titik awal. Sedangkan kalau karena selain Allah, masuknya ke masa depan. Depan. Takkan mungkin ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu adanya di masa lalu, bukan di masa kemudian. Kalau masa kemudian neraka yang ada setelah kiamat kubro. Jadi kita tinggal berpikir, rohani Anda itu mau terhubung ke 7 lapis langit apa terhubung ke 7 lapis bumi. Sekarang Anda sedang bekerja. Lah Anda bekerja itu niatnya mencari uang. Niat sama itu langsung masuk ke masa kemudian. Ke masa kemudian sampai tembus ke 7 lapis bumi sana. Gitu. Tapi kalau Anda bekerja tadi sekedar ikhtiar, berapapun pendapatannya diserahkan kepada Allah. Ya Allah, saya hanya sekedar upaya usaha. Masalah kapan dapatnya dan berapa dapatnya itu terserah Allah sendiri. Kemudian kita bekerja. Niat Anda masuk ke arah titik awal. Pergi ke masa lalu terus hingga ke titik awal. Sehingga perjalanan kerja Anda, baik pelaksanaannya, ucapan, tindakan, pendapat Anda dalam kondisi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya akan terjadi sesuatu yang bahaya, Allah akan segera memperingatkan hati sampean. Jadi penataan niat tadi itu tidak main-main. Jadi pengertian innamal a'malu binniyat itu bukan hanya untuk orang berdoa, untuk orang sembarang mau ngapain aja. Ini sangat penting, bahkan teramat sangat penting untuk bisa merasakan, menjalani seperti apa yang kami sampaikan. Cuma sekali lagi, yang bisa masuk ke arah titik awal tadi hanya orang yang mau menjalani torekot yang resmi dari Allah, syariat Islam yang utuh, baru bisa. Walaupun rajin ibadah, kalau karena selain Allah, maka mau nggak mau niat-niat apapun di hati Anda berjalan ke arah titik akhir. Soalnya titiknya hanya satu, bukan 2 tapi 1. Seandainya huruf itu huruf nun. Tapi kalau orang lewat jalan yang lurus, ibadahnya karena Allah, ada 2 titiknya. Seandainya huruf itu huruf ta, titiknya 2. Itulah pentingnya bagaimana yang sunnah-sunnah tergantung bagaimana yang fardu. Itu. Lah kalau fardu aja karena sesuatu, ya tetap lubangnya jadi nun tadi, nggak bisa kemana-mana. Umpamanya kolakan anak ya karena supaya nanti ada yang ngurusi. Umpama amal ya paling karena supaya dipuji orang, terus gitu. Nggak ada nilainya bagi Allah itu. Baik bagi manusia, sangat tidak baik bagi Allah. Seandainya kita memberi belanja istri, itu karena supaya istrinya senang, bukan memang itu sebuah kewajiban dari Allah, itu bukan.
sudah mau bergerak apapun, kegiatan apapun karena sesuatu. Tidak bisa diralat dengan pikiran tidak mampu dan jangkau itu. Oleh sebab itulah saudara-saudaraku yang sangat kami muliakan, yang sangat kami hormati, dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang tidak mudah tapi harus kita perjuangkan. Khusus yang fardu saja kita jalani karena Allah. Tidak semuanya, mustahil kalau semuanya. Yang bisa dijalani karena Allah tadi yang hukumnya jelas fardu. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau itu sudah, maka baik ucapan, pendapat, tindakan ini dalam kondisi dibimbing oleh Allah. Dan lagi, manusia tidak akan mungkin bisa selamat dari godaan syaitan dan jin kecuali ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takkan ada yang mampu melawan syaitan dan jin, karena makhluk ini sudah sangat berpengalaman. Mulai diciptakan ke dunia nggak pernah mati. Goda manusia sudah tidak terhitung jumlahnya. Sudah tahu berbagai macam. Nggak bisa dari kanan, dari kiri. Nggak bisa dari depan, dari belakang. Nggak bisa dari atas, dari bawah. Terus menerus takkan mengenal putus asa. Goda manusia ini. Nah, pengertian tadi kita juga harus tahu mana yang dimaksud. Kalau nggak bisa dari kanan dari kiri itu apa sih? Kalau nggak bisa dari tetangga yang kanan, dari tetangga yang kiri. Kalau nggak dari istri ya dari yang lainnya itu. Kalau dari atas tadi, kalau nggak dari orang tua, dari saudara-saudara yang lebih tua, juga dari bawah itu termasuk anak-anak, termasuk adik, godana lewat situ. Jadi kalau Anda melihat sesuatu yang menjengkelkan, kalau Anda marah berarti Anda sedang kena goda, harus waspada. Maka jangan gampang kita menyalahkan, walaupun hanya dalam hati, dengan siapapun, baik dari atas maupun dari bawah, baik dari kanan maupun dari kiri. Jadi mereka, sesungguhnya manusia ini aku uji dengan manusia lainnya. Itu maksudnya orang-orang di sekitar Anda. Siapapun yang menyalahkan orang lain, pada saat itu dia sudah kena kuda. Memang benar salah, tapi salahnya itu kepada Allah, bukan kepada Anda, bukan. Anda tidak punya hak untuk mengadili orang. Allah lah yang maha adil. Sehingga kita nggak gampang-gampang nyalah-nyalakan orang. Ada sedikit pengetahuan itu begini. Kalau orang itu senang menyalah-nyalakan seorang guru, ini umpamanya, tiap guru disalah-salahkan. Orang itu seandainya dijadikan guru, orang itu jauh lebih jelek, jauh lebih buruk dari yang disalah-salahkan tadi. Seandainya ada orang selalu menyalah-nyalakan bupati, seandainya orang itu diangkat jadi bupati, jauh lebih buruk dari yang disalah-salahkan tadi. Itu sudah tidak bisa diralat, tidak bisa. Ada orang menyalah-nyalakan presiden, dijamin 1000% seandainya dia jadi presiden, tambah hancur, tidak karu-karuan. Itulah, maka kita jangan sampai ikut-ikutan menjadi orang yang suka menyalah-nyalakan orang lain. Dan lagi orang menyalah-nyalakan orang lain itu hakikatnya sama dengan kita
merusak baju kita sendiri, merusak celana kita sendiri, akhirnya telanjang kita. Jadi orang yang sering membicarakan, mencari keburukan orang itu, rohaninya dalam kondisi telanjang orang itu. Itu perlu diingat-ingat. Siapapun itu, tidak pilih-pilih. Tapi tidak berarti kita harus selalu diam. Kita juga perlu bicara, tapi bicaranya itu nyaman, tidak disertai menyalahkan. Apalagi musim-musim seperti ini, itu harus difahami. Jadi apa yang kita salahkan tadi itu menunjukkan seandainya kita dijadikan seperti beliau, sudah jelas tak akan mampu. Tidak akan mampu. Nah kalau caranya begitu, apa bedanya kita dengan supporter sepak bola itu? Teriak-teriak seenaknya, padahal suruh main dia ngelempong. Baru masuk lapangan sudah ngelempong. Bapak-Ibu sekalian yang ramah sangat kami hormati, sekali lagi kami sampaikan kepada Anda semua, berusahalah dengan sekeras-kerasnya ibadah karena Allah, khususnya fardu tadi, agar di hati Anda ada dua tadi, ada titik dua tadi. Ada titik dua sehingga masuknya tiap-tiap kegiatan niatnya tadi bisa masuk tembus sampai ke 7 lapis langit tadi. Itulah yang perlu kami sampaikan dalam acara Maulud ini. Ya. Hakikat dari Maulud tadi kita menghormati Kanjeng Nabi. Maka kalau kita benar menghormati Kanjeng Nabi, tentu kita dengan senang hati menjalani syariat yang resmi, syariat Islam yang utuh tadi. Dan kita harus bisa membedakan mana syariat Islam, mana syariat pengetahuan Islam. Gitu. Kalau yang disebut syariat Islam itu ya cuma 5 itu: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, bilang itu syariat Islam. Kalau yang lain itu syariat pengetahuan Islam. Jadi kita tidak bisa, harus mampu membeda-bedakan, karena namanya sama syariatnya. Itulah saudaraku yang sangat kami hormati, sangat kami muliakan, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita berdoa, baca Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahidina sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsyal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi yanhalu fil uqad wa tanfaridu fil qurub wa tuqtu bil fawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa usaskal wa mambi wa jahil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin fi kulli ma'lumin laku rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.